Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. 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 Saya mau melihat tangan-tangan yang antusias. Boleh lambaikan tangan ke kamera. Haleluya. Pagi ini saudara kita masuk ke dalam minggu kelima di bulan Agustus. Saya yakin dan percaya saudara, kita semua sama-sama mau naikkan setiap pokok doa kita, terutama bagi Indonesia saudara. 76 tahun saudara Indonesia sudah berdiri. Pagi ini kita sama-sama mau berdoa bagi Indonesia. Kita mengucapkan setiap berkat-berkat bagi Indonesia saudara. Amin. Mari saya ajak untuk kita semua bersatu di dalam doa saudara. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Setiap harinya Tuhan tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Atas setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau selalu berserta kami Tuhan Yesus. Setiap apapun yang terjadi di negara kami Tuhan, kami yakin Tuhan, Engkau selalu beserta negara kami. Kau yang selalu melawat Tuhan, Kau yang melindungi Tuhan setiap pemerintah dari jajaran teratas hingga terendah Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus, Engkau selalu turut campur tangan Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan Yesus, mungkin kami sedang tidak baik-baik saja Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan Yesus bagi Indonesia Tuhan. Terkhususnya Tuhan, Engkau tahu Tuhan, pandemi sedang melalui Tuhan Yesus. Pandemi sedang datang Tuhan bagi negara kami Tuhan. Tetapi kami teramat yakin dan percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada bagi negara kami. Pemulihan akan terjadi di negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Imankan lagu ini saudara. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
rencanamu, setiap rancanganmu bagi Indonesia. Sekalipun pandemi Tuhan, Engkau akan memberikan mujizatmu. Kesembuhan akan nyata bagi bangsa kami. Banyak orang akan menyaksikan perbuatan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Ini segenap hati kami Tuhan. Kami membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi bagi bangsa ini Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biar hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan Tuhan. Engkau semakin naik Tuhan Yesus. Engkau semakin mulia dan perkasa Tuhan Yesus. Pagi ini kami ingin menaikkan Tuhan setiap puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Berikan belas kasihan-Mu kepada Indonesia Tuhan Yesus, supaya pulihkan Indonesia Tuhan. Kami rindu melihat pemulihan besar terjadi. Pemulihan besar terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Kami mau imani itu Tuhan pagi ini. Kami mau sama-sama imani. Ketika anak-anak Tuhan bersatu, berdoa, berseru, mujizat akan terjadi. Kemuliaan Tuhan akan turun. Kemuliaan Tuhan akan turun dan dinyatakan. Sungguh kami sangat rindu Tuhan. Kami sangat rindu melihat pemulihan terjadi Tuhan. Pemulihan terjadi besar-besaran bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu bagi negara kami Tuhan Yesus. Biarlah turunlah kemuliaan-Mu Tuhan bagi Indonesia. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ini segenap hati kami Tuhan. Kami menangis dan menjerit berdoa bagi Indonesia Tuhan Yesus. Kami rindu pemulihan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu
kemuliaan-Mu. Dari Sabang hingga Merauke, turunkan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Ya Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Amin. Mari kita serukan nama Tuhan lebih lagi, saudara. Kita mau gemparkan surga dan bumi dengan puji-pujian kita. Amin. Musik. Tuhan kita maha besar, saudara. Haleluya. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Kita akan lagu ini dari awal, saudara. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, saudara. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Amin. Perkasa dan mulia, saudara. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita besar. Ketika kita menyerukan namanya, mujizat akan terjadi. Haleluya. Sama-sama kita katakan lagi, saudara. Kan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama.
menyaksikan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, saudara. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan
bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat dua penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel. Dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan dua kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun, ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab, kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ujian dalam kesetiaan mereka. Itulah sebabnya perkataan ini, kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, kenapa demikian? Bangsa Israel sampai hari ini untuk Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 ini hampir setiap hari mereka ucapkan. Mereka selalu memperkatakan baik pagi, siang, dan malam. Bahkan juga ketika mereka dalam keadaan susah, mereka dalam keadaan berperang, mereka selalu mengatakan hal ini. Ini adalah bentuk penegasan kesetiaan kepada Allah mereka dalam perjanjian kesetiaan itu. Dan mereka melakukan terus. Ini mau menandakan bahwa mereka berkeinginan dan punya kerinduan untuk semakin dekat
dan semakin tahu tentang hati, tentang cintanya Tuhan. Dia ingin berharap, bangsa ini selalu berharap bahwa mereka selalu mendekati Tuhan. Karena dia ingin cinta itu, dia sangat mengasihi Allahnya. Jadi ini bukanlah suatu perintah, tapi juga adalah bentuk kesetiaan. Jadi komitmen kesetiaan yang dilakukan oleh bangsa Israel ini sampai hari ini mereka terus membaca firman Tuhan ini. Nah, bagaimana dengan kita yang sekarang ini? Amin. Mungkin kita juga perlu untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh bangsa Israel sebagai bentuk kesetiaan kita atas panggilan Kristus lewat kehidupan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan itu. Kalau kita telah menerima keselamatan, janji kesetiaan ini pun juga berlaku bagi kita. Setiap hari dengan ucapan ayat yang sama ini diucapkan setiap hari. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang dinyatakan oleh Allah melalui bangsa Israel yang dikasihinya itu. Ternyata bahwa kehidupan kita pun sekarang ini diajarkan sedemikian supaya kita mengerti betul janji kesetiaan kita kepada Allah yang kita cintai itu memang benar-benar suatu janji yang sempurna. Nah, demikian kalau saya mau kembalikan kepada kehidupan sebagai keluarga, saudara. Itulah sebabnya sebagai pasangan suami istri saya bilang kemarin sama istri saya, "Ma, ada firman yang mengatakan demikian. Bahwa ini adalah satu ikrar kesetiaan kita kepada Allah untuk menjadikan firman Tuhan itu menjadi suatu makanan rohani setiap hari. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam Ulangan 11 juga di situ ayat yang 19 dia mengatakan, dengan harus kamu lakukan ini, harus kamu kerjakan ini. Dia mengatakan gitu, kepada anak-anakmu, baik pada waktu engkau duduk, baik pada waktu engkau bangun, engkau berjalan dan engkau tidur. Selalu diperkatakan demikian, saudara. Betapa ajaibnya kebenaran firman Tuhan ini jika setiap hari hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Maksudnya ini adalah supaya kita semakin dekat dengan Allah kita, semakin mencintainya. Dan saya sekarang ini sudah mencoba terus untuk senantiasa hadir untuk membaca, merenungkan. Bahkan satu hal yang paling indah dia mengajarkan adalah kata I love you ini. Aku mencintaimu. Jadi setiap saya bangun sekarang ini, saya selalu mengucapkan juga perkataan aku mengasihimu Tuhan. Ternyata memang ada suatu perubahan yang indah di dalam kehidupan ini ketika kita mulai belajar untuk meresponi akan kebaikan Tuhan lewat ucapan verbal kita, lewat mulut ini. Aku mencintaimu Tuhan. Suami istri juga harus saling mengingatkan setiap hari betapa mereka saling mengasihi. Bagaimana kita harus saling mengasihi pada waktu kita hanya ketika kita masih berpacaran saja. Waktu saya masih berpacaran sama istri saya, satu hal yang paling indah yang saya katakan adalah dengan ketegaran, dengan gemetar saya mengatakan I love you. Saya mengatakan kepada istri saya, I love you. Setelah menjadi istri, sejak saat itu saya tidak pernah lagi mengucapkan kata ini. Padahal Israel, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita memperkatakan setiap hari. Mungkin ada beberapa orang kalau di barat sana, mereka akan mengatakan I love you itu adalah sesuatu hal yang sudah biasa. Tetapi bagi kita ini orang-orang yang ada di bumi Indonesia, perkataan ini adalah perkataan yang menggetarkan. Itulah sebabnya setiap perkataan kita dengan mengucapkan kata I love you atau aku mengasihimu, ini adalah sesuatu yang indah, saudara. Mengapa kita hanya pada waktu kita mau pacaran lalu kita mengungkapkan perasaan kita, lalu kita hanya bisa mengatakan kepada yang sekarang menjadi istri kita I love you. Kenapa sekarang kita tidak memulai hal itu dengan mengatakan setiap pagi I love you ma, aku mengasihi ma. Ini sesuatu yang indah, yang mungkin sesuatu yang biasa bagi orang lain, tetapi bagi kita Alkitab mengajarkan kita demikian. Ini bukan berarti bahwa sama dengan Yesus kita harus memperkatakan itu setiap hari, aku mengasihimu,
Aku mencintaimu Yesus. Ini bukan berarti bahwa Yesus harus mendengarnya. Tetapi kita harus menyatakan itu lewat mulut kita. Bahwa kita mengasihi Tuhan. Saudara dan saya harus mengasihi Tuhan. Saudara tidak perlu meragukan lagi akan kasih yang besar yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bahkan nyawanya pun Dia berikan bagi kita. Saat yang indah ini dengarkan baik bagi kita. Kita harus menyatakan itu lewat mulut kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, aplikasi kehidupanmu harus juga kepada keluarga. Mulai sekarang ini saya pun harus memaksakan diri, bahkan saya katakan memaksakan diri dalam tanda kutip. Mengatakan demikian, mungkin istri saya yang kaget. Dia mengatakan, lu gombal lu Abah. Tidak masalah, bagi saya itu tidak masalah. Karena tiba-tiba aku mengucapkan kata itu yang sudah tidak pernah lagi dia dengar beberapa tahun yang lalu. Tetapi saya belajar untuk mengatakan demikian. Sekalipun dia mungkin mengatakan, lu lebay. Tetapi tidak masalah untuk hal itu. Aku sudah mengucapkan kata hatiku. Aku telah mengucapkan apa yang Dia firmankan. Dan aku percaya bahwa firman ini adalah kebenaran. Ini yang saya kerjakan sekarang ini, bagaimana kita melihat Alkitab berkata kepada kita. Oleh sebab itu yang indah ketika dia mau mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Coba kita perhatikan firman Tuhan ini. Dia mengatakan karena begitu besar kasih. Nah kalau kita kembalikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita boleh menyaksikan kemuliaan kebaikan Tuhan lewat kasih-Nya, lewat pengorbanannya yang begitu besar. Dan Dia mengatakan Dia mencintai akan dunia ini. Layakkah dunia ini dicintai? Dunia ini sudah jatuh oleh dosa. Dunia ini sudah jatuh oleh banyak pelanggaran. Tetapi Yesus justru datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih-Nya. Di dalam teks bahasa Yunani kita tahu bahwa bahasa ini adalah disebut sebagai agape. Agape ini mau berbicara tanpa pamrih. Agape ini mau berbicara juga sesuatu hal yang memang tidak ada kaitannya dengan apa yang bisa kita perbuat. Tetapi kalau kita perlu mempelajari literatur karena perjanjian baru ini dituliskan dalam teks bahasa Aram. Nah saya belajar tentang teks bahasa Aram memang sulit. Tetapi ada beberapa hal yang penting yang perlu disampaikan lewat berita Injil. Nah sama ketika di dalam teks perjanjian atau kitab Ibrani, dia mengatakan bahwa kasih itu sama dengan ahaf. Ahaf ini mau menyatakan kasih tetapi lewat pengorbanan. Ketika saya membuka satu literatur tentang bahasa Aramik yang ditulis atau yang dibahasakan oleh Yesus, dia mengatakan tentang kaf. Jadi kaf ini adalah sesuatu hal lewat pengorbanan. Waktu saya mau mengatakan kepada istri saya bahwa saya mencintai dia, saya harus satu hal ada konsekuensi, yaitu kerelaan untuk berkorban. Jadi ketika kaf ini saya sampaikan kepada istri saya yang sekarang, ada kerelaan berkorban. Jadi suami-suami atau sekarang orang yang sedang pacaran, ketika engkau menyatakan sesuatu yang besar ini, engkau akan mengatakan aku mencintaimu. Sejak saat itu ada satu konsekuensi bahwa engkau harus merelakan dirimu untuk menjadi korban persembahan. Jadi saudara, waktu perkataan ini sudah keluar dari mulut, satu hal, ada pengorbanan di dalamnya. Jadi kaf ini selalu berbicara tentang sesuatu yang esensi dalam kehidupan. Itulah sebabnya sebagai seorang lelaki adalah orang-orang yang menanggung banyak hal di dalam kehidupan ini. Nah, Yesus tidak hanya berhenti sampai pada kaf. Yesus tidak berhenti sampai kepada ahaf atau berhenti kepada agape. Tapi dia mau lebih lagi. Saudara bayangkan ketika saudara mengatakan atau saya yang mengatakan kepada istri saya sekarang,
Aku mengasihimu, aku sangat mencintaimu. Tetapi apa yang istriku lakukan sebelum saya menjadikan dia istri, menjadi pacar, dia akan mengatakan, tidak, maafkan saya. Ini adalah satu bentuk kekecewaan. Suatu bentuk keterlukaan. Demikian juga Yesus ketika dia mati di atas kayu salib, saudara. Ketika dia sudah menyatakan dirinya bahwa aku mencintai dunia ini, dia rela untuk menanggung semua penderitaan ini. Tetapi ketika dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang meresponi tentang dia, ada keterlukaan, mungkin ada kekecewaan pada waktu itu. Tapi pada kenyataannya kita melihat hampir seluruh dunia meresponi kasih Tuhan. Nah, di dalam kehidupan keluarga, saudara dan saya adalah, saya punya istri, saya akan mengatakan dan saya akan mengatakan. Karena memang sudah lama saya tidak mengatakan hal ini dan saya mencoba sejak saya mendengarkan firman Tuhan ini. Pertama dia memang ketawa. Dia mengatakan ini kok seperti ini. Tetapi saya mau mengatakan bahwa saya membaca firman Tuhan ini dan saya terenyuh. Betapa kasih ini selalu harus hadir di dalam rumah. Sebab kalau tidak, saudara, kasih itu akan menjadi dingin. Cinta itu akan menjadi dingin. Di dalam kehidupan keluarga, kalau kita tidak mengucapkan ini setiap hari di dalam kehidupan, maka kasih itu akan menjadi dingin. Percayalah, kita sudah menganggap istri kita itu sudah sesuatu yang biasa. Padahal tidak demikian. Kehidupan keluarga ini harus menjadi kehidupan sekinah. Kehidupan yang indah, yang sempurna di hadapan Tuhan. Tidak bisa tidak kita harus berada di dalam kondisi ini. Itulah sebabnya sampai hari ini Yesus telah menyatakan bagi dunia ini bahwa dia sangat mengasihi dunia. Tetapi ada satu hal yang dinanti-nanti. Di dalam teks bahasa Aram, dalam literaturnya bahasa Aram dia mengatakan raham. Aku sedang menunggu raham. Sama ini perkataan ini sama seperti seorang ibu yang sedang menunggu anaknya selama 9 bulan di dalam kandungan. Dia sedang menunggu, dia sedang menanti-nantikan masa itu. Dan dia sudah memberikan kasih sayang seperti itu. Kita adalah pribadi, seorang ayah, seorang teman. Kita adalah orang-orang yang memberikan sesuatu ini kepada orang yang kita kasihi tanpa pamrih. Saudara, ketika saudara berteman dengan seseorang dan engkau menjadikan dan mengangkat dia sebagai seorang sahabat. Mari saudara. Mereka itu tidak hanya sekedar sahabat, tetapi seorang sahabat adalah orang-orang yang rela untuk berkorban demi orang yang dikasihinya. Apalagi istri kita, apalagi anak-anak kita. Sejak perkataan kebenaran firman Tuhan ini memberikan saya kekuatan untuk menyatakan demikian. Saya seringkali adalah orang yang tidak sabar. Tetapi ketika firman ini nyangkut di dalam kehidupan saya, di hati saya mulai merasakan ada satu kehidupan yang berbeda. Mengapa? Apakah ini sudah ketinggalan? Tidak. Apakah ini sudah basi? Tidak. Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya untuk mengubah seseorang. Ini yang indah ketika kita tahu bahwa kita mencintai Tuhan. Maka di sana ada aliran-aliran kehidupan yang mulai kita rasakan di dalam hidup ini ketika kita secara verbal menyatakan demikian. Saya senang dengan hal-hal seperti ini. Itulah sebabnya setiap pagi mungkin jam-jam 5 atau setengah 5 saya bangkit, saya duduk lalu saya menghadap kepada Tuhan. Pertama yang saya lakukan sekarang adalah Tuhan Yesus, aku sangat mencintaimu. Tiba-tiba tetesan air mata itu keluar dengan sendirinya. Kenapa dia mengatakan demikian, saudara? Kenapa saya bisa melakukan hal demikian? Ini adalah ilahi. Perkataan ilahi yang saya sampaikan di hadapan hadiratnya. Itulah sebabnya di dalam Ulangan 6 pasal yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati.
Bayangin, dengan segenap hati. Di dalam teks bahasa Aramik itu yang saya baca, ternyata ini mau berbicara tentang bagaimana kalau kita bicara Abraham. Dia mendapatkan hati Tuhan. Dia mendapatkan cinta Tuhan dan dia percaya sepenuhnya tentang apa yang difirmankan kepadanya. Ini dengan hatinya. Dan hati di dalam kata Aram dia mengatakan lev. Inilah hati, bagaimana hati ini senantiasa bergejolak setiap saat. Hati ini begitu membara untuk menyambut cintanya. Ini yang perlu kita lakukan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Saudara bisa saja mengatakan kepada istri atau suami, I love you too, I love you, aku mengasihimu. Tapi apakah benar-benar engkau mengasihi dengan cara yang seperti yang dilakukan oleh kebenaran ini? Ini yang paling penting, dengan segenap. Dengan segenap. Ini seluruh eksistensi kita, kekuatan kita untuk menyatakan satu hal, I love you. Ini sulit. Tetapi katakan saja. Karena memang ini membuat saya seperti gemetar untuk mengatakannya. Mungkin itu sudah terlalu lama. Tapi percayalah, perkataan ketika kita ucapkan dengan segenap hati. Ini sangat berbeda ketika saya mau mengatakan, ketika saya mau pergi ke satu tempat. Lalu saya mengatakan kepada istri saya, I love you. No, itu bukan seperti yang dikatakan segenap hati. Jadi segenap hati ini memang dalam semua eksistensi hidup. Eksistensi roh kita senantiasa tergabung satu dengan mengucapkan kata ini melalui hatimu. Jadi bagaimana seorang Abraham itu bisa melekat kepada Kristus. Seorang Abraham itu bisa melekat kepada Allahnya. Dan dia mencintai Allahnya luar biasa. Karena hatinya telah dibawa oleh kasih itu. Itulah sebabnya dia mengatakan kepada yang kedua, dengan segenap jiwamu. Jadi di sini saudara sekali lagi ketika engkau mengatakan aku mengasihimu ya Tuhanku. Yang kedua di sini dengan segenap jiwa sesuai dengan yang tertulis dalam literatur bahasa Arab ini. Saudara dia mau mengatakan bahwa ini dengan sepenuh hati di dalam seluruh eksistensi hidupku. Aku merelakan kehidupanku sama seperti Ishak yang rela dikorbankan bagi Tuhannya. Jadi kehidupan kita ini adalah kehidupan yang diubahkan. Sehingga kita bisa dengan segenap hati dan segenap jiwa kita mengasihi Tuhan dengan segala kerelaan pengorbanan. Saudara tidak pernah takut lagi untuk hal seperti itu. Saya tadi waktu saya bangun jam 5, saya merasakan tubuh ini tidak terlalu enak. Saya tahu tentang tubuh saya. Lalu istri saya bangun, lalu saya bilang, Ma, sepertinya saya punya badan tidak terlalu enak. Saya bilang, saya butuh doamu. Apa yang kau minta? Saya minta kepada Tuhanku tenangkan hati. Doakan saya. Saya lalu dekat dengan istri saya tunduk sedikit, lalu dia mendoakan saya. Saya tidak tahu bagaimana hal ini. Tetapi aku percaya ketika saya berada di hadapan saudara, ketika sekarang saya berada dalam hadirat Tuhan oleh roh saya mendapatkan kekuatan yang baru. Saya tadinya tidak begitu kuat, saya lemah. Tetapi ketika ada doa yang lahir di dalam iman seorang istri saudara, saya merasakan kekuatan itu. Dan hari ini saya bisa tersenyum bagi saudara dan saya. Ini hanya sebuah kesaksian betapa indahnya kaitan yang indah hidup bersama seorang istri dan juga bagi anak-anak kita. Yang ketiga dia mengatakan kasihilah dengan segenap kekuatanmu. Apa yang saudara punya sekarang ini. Persembahkan itu bagi Tuhan. Persembahkan tubuhmu bagi dia. Persembahkan jiwamu juga bagi dia. Di dalam Roma 12 ayat 1. Coba kita perhatikan Roma 12 ayat 1 bisa ditampilkan sebentar.
Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ibadah saudara adalah persembahan tubuh saudara. Ini bukan persembahan yang murah, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi Allah. Korban ini dibawa di altar Tuhan. Tapi bukan hanya berhenti sampai di situ. Bagaimana kita menyaksikan kebaikan Tuhan lewat banyak orang. Jadi waktu saudara mempersembahkan di hadapan Tuhan, saudara telah melakukan ini di hadapan banyak orang. Saudara adalah orang-orang yang mempersembahkan hidup dengan segenap. Saya melakukan ini kepada keluarga saya dengan segenap. Jadi harus teraplikasi di dalam kehidupan ketika kita adalah orang-orang yang mempersembahkan diri kita di hadapan Tuhan. Melalui pelayanan keluarga dan juga pelayanan gereja. Ini yang dilakukan oleh bagaimana firman Tuhan ini dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita harus mempraktekkan ini. Bagaimana firman ini menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan juga bagi keluarga dan juga bagi saudara-saudara kita yang ada di dalam gereja Tuhan. Nah, yang terakhir saudara, coba kita perhatikan di dalam Yesaya pasal 49 ayat 15 dan 16. Coba kita ada di sana. Yesaya 49, Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat yang ke-7. Jadi saya mau menjelaskan di sini bagaimana kita mengutarakan, mendeklarasikan kasih kita juga kepada Allah. Sehingga pada Lukas 15 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, dengan demikian juga akan ada sukacita surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi ketika saudara dan saya adalah pribadi, keluarga harus menyatakan itu di hadapan Allah kita bahwa kita sangat mengasihi Dia. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Dia, ini namanya raham. Oke? Ini namanya raham. Kasih itu terbalas. Kasih itu menjadi sempurna karena ada yang membalasnya. Kalau satu orang bertobat, ini yang disebut raham. Artinya ada yang membalas cintanya. Betapa indahnya ketika dia menunggu kelahiran anaknya yang 9 bulan. Lalu anaknya itu lahir, lalu diserahkan pada seorang suster. Suster itu membawa ke depan ibu ini. Saudara tahu ekspresi mukanya pada waktu itu, saudara. Dia seperti mendapatkan sesuatu, melepaskan rasa sakit yang tadi tidak terhingga itu ketika dia melihat ini, saudara. Ada pelukan mesra di sana. Demikian juga Yesus, saudara. Waktu dia menyatakan ahaf, dia mengatakan kaf bagi kita bahwa dia mengasihi kita. Tapi pengorbanan itu juga terjadi bagi dia. Tapi ketika ada yang membalas cintanya, ini adalah anugerah. Lukas 15 ayat 7 dia mengatakan surga bersorak-sorai. Satu orang aja yang menerima keselamatan, malaikat bersukacita. Nah, ini yang perlu kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, saya tutup di dalam Yesaya 49 tadi ayat 15 dan 16. Ini hanya sebagai pelengkap saja. Dan kita coba kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 49 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ketika Tuhan mengatakan demikian, maka percayalah. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi ini saya mau menjelaskan tapi sudah waktu, dan percayalah bahwa Tuhan yang telah menyatakan bagi kita bahwa keselamatan itu telah menjadi sempurna ketika orang-orang datang kepada Kristus. Demikian firman Tuhan, haleluya, amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk percaya bahwa Engkau yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Dan hari ini dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan kami mau menyatakan bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan satu-satunya keselamatan atas kehidupan kami. Kami memasrahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan kami tahu segala sesuatu yang Kau kerjakan atas kami begitu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema dan firman itu bertumbuh dan berbuah di hati kita. Dan Tuhan memberkati jemaat semua, dimanapun jemaat Tuhan berada pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hambanya yang telah menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini. Biarlah hambanya Bapak Evangelis Christian diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Rumah tangganya, keluarganya, istrinya, anak-anaknya diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Ya, saya menyampaikan pengumuman ibadah kegiatan kita, kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Ya, yang pertama Menara 2 hari Rabu, setiap Rabu tetap melalui via Zoom, yaitu pukul 19 malam. Kul ada di tempat masing-masing, Kul Eklesia, Kul Kana, Kul Daud, dan Kul Yobel Glory. Kul Eklesia setiap hari Kamis pukul 19, Kul Kana setiap Kamis pukul 20, Kul Daud setiap Jumat pukul 19, Kul Yobel Glory setiap Jumat pukul 19. Dua Fajar setiap Sabtu, yaitu Kul Dua Fajar setiap Sabtu pagi, yaitu pukul 5 pagi. Kul Kid setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ya, ibadah kita untuk minggu ke depan tetap melalui via Zoom dengan pukul 8 pagi. Puji nama Tuhan. Sampai di situ pengumuman kegiatan ibadah kita seminggu ke depan. Bisa juga menabur baik perpuluhan maupun ucapan syukur melalui layar kita yang ada tertera di hadapan kita melalui GoPay maupun OVO. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita bersatu dalam hati. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan, sangat kami bersyukur karena Engkau sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami, yang membawa kami ke dalam kemurahan-Mu, yang memberkati kami di dalam kasih-Mu. Tetap kami ada di dalam kesehatan, kekuatan yang selalu Kau berikan bagi kami, ya Tuhan Yesus, di pagi hari ini, sehingga kami dapat beribadah di hadapan-Mu. Itu sebuah tanda bukti karena kasih-Mu sangat besar dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Evangelis Christian, Tuhan, yang menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati istrinya, bahkan anak-anaknya Tuhan. Engkau mencukupkan hamba-Mu ini Tuhan di dalam segala keperluannya, kebutuhannya Tuhan Yesus. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan yang baru bagi hamba-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi setiap jiwa, berkat bagi sebanyak orang ya Tuhan Yesus. Biarlah urapan-Mu terus mengalir bagi hamba-Mu, Bapak Kristian ya Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan dan biarlah firman itu tertabur di hati kami yang teramat subur Tuhan, sehingga jemaat-Mu di pagi hari Tuhan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami dan segenap jiwa kami Tuhan Yesus. Itu sebuah tanda bukti kami yang kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman itu Tuhan bertumbuh dan berbuah di hati kami yang paling subur.
Terpujilah Tuhan, dan kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan lawat bangsa kami Tuhan Yesus. Setiap pulau-pulau, kota-kota Kau berkati Tuhan, bangsa kami Tuhan. Bahkan suku-suku bangsa Kau berkati Tuhan, Kau pulihkan yang ada di bangsa dan negeri kami Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan dalam kesatuan Republik Indonesia Tuhan Yesus. Dan kami serahkan setiap pemerintahan kami Tuhan, dari tertinggi sampai terendah Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Pakai mereka di dalam segala tugas-tugas mereka Tuhan Yesus. Sehingga mereka ya Tuhan Yesus tidak ada ya Tuhan Yesus kecurangan Tuhan Yesus, sehingga mereka takut akan Tuhan untuk menjalankan segala tugas-tugas mereka, sehingga membawa bangsa kami Tuhan ke dalam rancangan-Mu, semakin bangsa kami semakin maju dan makmur Tuhan, dan bangsa kami aman dan sentosa ya Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa tetap untuk hamba-hamba Tuhan, para pembina kami Tuhan, gembala-gembala kami Tuhan Yesus, dan kami berdoa untuk Bapak Niko Notoro Harjo Tuhan di pusat Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, dipakai dengan luar biasa Tuhan untuk menggerakkan amanah agung, sehingga amanah agung Tuhan terlaksana di akhir tahun, di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk Bapak Wiko Miliono Tuhan Yesus, kami memberkati hamba-Mu ini Tuhan, bahkan setiap wakil-wakil Tuhan kami memberkati Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk gembala kami yang kami kasih di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Rudi Siregar Tuhan, Kau pakai dengan luar biasa, Engkau mengurapi terus hamba-Mu Tuhan, Kau pakai dengan luar biasa, baik Tuhan di dalam pekerjaan, usaha Tuhan, bahkan di dalam pelayanan Tuhan. Engkau memberkati keluarga besarnya Tuhan, Engkau memberkati ibu gembala kami, Engkau memberkati kedua anaknya Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa untuk gereja-Mu GBI BKP Aston dimanapun kami berada Tuhan Yesus, di rumah-rumah Tuhan Yesus pada pagi hari Tuhan, untuk mengikuti ibadah kami Tuhan. Kami berkati Tuhan, biarlah urapan-Mu dan hadirat-Mu turun di rumah-rumah kami masing-masing, agar kami Tuhan selalu setia di hadapan-Mu, dan kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus, dan memuji, memuliakan Engkau, dan kami beribadah kepada-Mu, kepada Tuhan Allah bangsa Israel, bahkan bangsa Yakub dan Abraham Tuhan Yesus, karena kami itulah bukti kesetiaan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, biarlah Tuhan Yesus setiap jemaat-Mu diberkati oleh kebenaran firman-Mu pagi hari Tuhan, yang sakit disembuhkan ya Tuhan Yesus, di dalam persoalan pergumulan apapun Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan memberikan kekuatan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan dengan kesehatan, keteguhan hati Tuhan, dan Engkau memberkati setiap materi kami Tuhan, Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, agar setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan bersuka cita ya Tuhan Yesus, dan kami sangat bersyukur di hadapan-Mu, karena Kau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, dan kami berdoa untuk ya Tuhan Yesus sarana yang kami pakai ya Tuhan Yesus, baik media kami Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati setiap media, melalui media kami Tuhan Yesus, sehingga ya Tuhan Yesus jaringan-jaringan kami Tuhan diperlancar setiap kami beribadah secara online Tuhan Yesus. Engkau memberkati media kami yang ada di Kenari Tuhan, biarlah ya Tuhan Yesus tempat ini Tuhan dipermuliakan, tempat ini Tuhan menjadi kemuliaan, tempat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, sehingga dari melalui tempat ini Tuhan, Kenari ini Tuhan Yesus, Ruko Kenari Tuhan, banyak jiwa yang menakan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Nokman Tuhan Yesus, yang telah memberikan tempat ini Tuhan, kami pakai gereja-Mu, dipakai oleh gereja-Mu BKP Aston Tuhan Yesus. Dan kami berdoa tetap untuk ya Tuhan Yesus Hotel Aston Tuhan, Engkau memberkati Hotel Aston Tuhan Yesus, baik ruang regensi lantai 3 Tuhan, di mana kami pakai untuk beribadah Tuhan Yesus. Engkau memberkati Hotel Aston Tuhan Yesus, Engkau memberkati manajernya Tuhan, bahkan stafnya Tuhan, Engkau memberkati setiap pengunjung yang ada di Hotel Aston Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, penyelesaian COVID-19 Tuhan akan berakhir Tuhan di ujung tahun ini Tuhan, sehingga berakhir semua Tuhan Yesus di akhir tahun ini Tuhan Yesus, setiap pandemi Tuhan yang ada, virus yang ada pada saat ini Tuhan Yesus. Sehingga ya Tuhan Yesus, krisis ekonomi yang terjadi di dalam bangsa kami Tuhan, krisis ekonomi yang terjadi dalam keluarga kami Tuhan Yesus, Tuhan telah memberikan kemenangan ya Tuhan, Tuhan telah mengubahkannya Tuhan menjadi berkat berlimpah-limpah Tuhan Yesus, Tuhan mengubahnya Tuhan menjadi kebebasan bagi kami Tuhan Yesus, sehingga kami akan bebas beribadah di hadapan-Mu Tuhan, bebas memuji Engkau Tuhan, bebas mana kami berada Tuhan Yesus, bebas kami dari segala pemakaian masker, bahkan makan apapun Tuhan, kami bebas karena Engkau telah menyembuhkan bangsa kami Tuhan, karena Engkau telah menyembuhkan gereja-gereja Tuhan, Engkau menyembuhkan setiap gereja-gereja Tuhan, sehingga jemaat-Mu, bahkan setiap hamba anak-anak Tuhan, mereka bebas beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan Yesus, biarlah berkat-berkat-Mu kami terima melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Mari suruh kasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita naikkan pujian ini. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan dan kiranya Tuhan Yesus dan kiranya padahlah petaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh katakan kepada Dia, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Yes Tuhan. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin.